Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai bagi semuanya. Kali ini kita akan membahas negara yang ideal menurut Syekh Siti Jenar. Banyak versi cerita tentang Syekh Siti Jenar. Namun ada satu versi cerita yang sangat umum kita pernah dengar, bahwa Syekh Siti Jenar bertentangan dengan para wali tentang cara pandang hidup bernegara. Syekh Siti Jenar menganggap bahwa agama sudah dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan para raja. Di Eropa 500 tahun yang lalu juga pernah terjadi bahwa agama sudah menjadi candu. Alhasil justru Eropa masuk ke era kegelapan. Namun itu bisa diatasi dengan faham sekularisme. Bukan berarti Siti Jenar menginginkan sekularisme. Siti Jenar justru menginginkan manusia, atau berharap manusia menjadi manusia-manusia yang merdeka berdasarkan kodrah dan irodahnya. Jadi negara tidak perlu repot untuk mengatur atau memerintah, yang terkadang justru perintah dan aturan itu menghambat rakyatnya untuk berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Hal ini masih terjadi sampai sekarang. Ketika negara tidak mampu menjadikan rakyatnya berkembang sesuai dengan fadilahnya masing-masing, sesuai dengan kodrat dan irodahnya, sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Banyak orang di negara ini orang yang salah di tempat yang salah, karena pendidikan di negara ini pendidikan yang justru membuat standar yang sama bagi setiap orang. Pendidikan mencetak manusia untuk kepentingan industri. Pendidikan di negara kita membuat manusia menjadi pekerja, padahal manusia sangat spesial, dilahirkan di bumi dengan kemampuan yang masing-masing pasti unik, masing-masing punya fadilahnya masing-masing, punya kemampuan dan bakatnya masing-masing. Nah, sementara itu para pemuka agama justru mengajarkan kepada umatnya tentang konsep takdir, sehingga umatnya sangat mudah untuk dikendalikan untuk kepentingan tertentu. Celakanya lagi, agama sangat berperan aktif terhadap kepentingan penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya melalui metode doktrin atau dogma. Sementara tidak ada hak bagi siapapun untuk mengatur siapapun. Tidak ada hak bagi manusia untuk memerintah manusia lainnya. Yang berhak untuk memerintah hanyalah Tuhan. Itu menurut Syekh Siti Jenar. Seperti di dunia lebah misalnya, ada ratu, ada tentaranya, ada lebah yang mencari makan. Semuanya hidup tanpa konflik, semuanya hidup normal, karena mereka sadar betul akan perannya masing-masing. Mereka sadar betul tentang fungsinya masing-masing terhadap peran yang diembannya. Menurut Syekh Siti Jenar, negara harus bisa mengakomodasi rakyatnya untuk menemukan siapa dirinya, untuk menemukan apa kemampuannya, untuk menemukan apa bakatnya sesuai dengan perjanjiannya dengan Tuhan, sesuai dengan kodrah dan irodahnya. Nah, manusia di bumi tugasnya hanya sebagai koordinator, bukan pemerintah atau pengatur. Tugasnya hanya mengkoordinasi. Saya ambil analogi misalnya pakai otak manusia.
manusia itu punya otak. Otak itu tidak memerintah atau mengatur organ-organ tubuh lainnya. Organ-organ tubuh lainnya sudah mengerti betul apa yang harusnya dilakukan. Otak hanya menyelaraskan, otak hanya mengkoordinasi fungsi organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh manusia. Siapa yang menggerakkan, siapa yang memerintahkan, siapa yang mengatur? Pastinya Tuhan. Jadi bagi Siti Jenar, manusia sama sekali tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh merasa lebih berkuasa dibanding yang lain. Raja terhadap rakyatnya juga tidak merasa jauh lebih berkuasa. Raja dan rakyatnya hanyalah peran di bumi. Sementara itu, Siti Jenar juga menganggap bahwa manusia sama di hadapan Tuhan, setara, karena manusia ini kan sejatinya sedang mengantri, menunggu hidup di alam kematian. Syekh Siti Jenar menganggap manusia-manusia di dunia, di bumi ini kan sedang mati, sedang menunggu antri untuk ke kehidupan yang lebih sejati. Jadi tidak boleh yang merasa lebih berkuasa, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa jauh lebih tinggi dan sebagainya. Bagi Siti Jenar, negara adalah koordinator, bukan pemerintahan. Jadi pemerintahan adalah koordinator untuk melayani rakyatnya untuk bisa menemukan fadilahnya masing-masing, untuk bisa menemukan jati dirinya, untuk bisa menemukan siapa dirinya, sehingga negara bisa berjalan sesuai dengan kodrahnya, sesuai dengan irodahnya. Kita ini sekarang hidup di alam yang modern, bukanlah hidup di bawah perintah. Kita ini hidup di zaman kiamat, di zaman kebangkitan, bukanlah hidup di bawah komando. Kita ini sekarang hidup di zaman kebangkitan. Di zaman kebangkitan tidak lagi ada saling memerintah. Semuanya harusnya sudah sadar terhadap peran dan fungsinya masing-masing, bekerja sesuai dengan tugas, rencana, deskripsi yang diterima masing-masing. Jika manusia dilahirkan dan dididik dari semenjak alam kandungan sampai dewasa dengan sebenar-benarnya dididik sebagai manusia, sebenar-benarnya manusia, akan melahirkan manusia-manusia yang mengerti siapa dirinya, mengerti siapa Tuhannya, sehingga akan sangat berguna untuk kelangsungan planet bumi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.